Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia memiliki beberapa landasan, antara lain landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan ontologi ini berkaitan dengan pertanyaan tentang keberadaan entitas, hubungan antara entitas, dan sifat-sifat yang melekat pada entitas tersebut. Sedangkan epistemologi mencakup pemikiran tentang rasionalitas, pengalaman, metode penelitian, kebenaran, dan batas-batas dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini berupaya memahami dan mengevaluasi nilai-nilai, baik itu nilai-nilai moral, estetika, atau nilai-nilai kehidupan yang berharga. Aksiologi mencakup penelitian tentang dasar-dasar nilai, konflik nilai, teori etika, penilaian nilai, dan implikasi nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan manusia. Aksiologi Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam aksiologi Pancasila ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua warga negara dalam berperilaku, menjalankan tanggung jawab, dan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Setelah munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia, ada beberapa perbedaan dalam aksiologi Pancasila baik pada masa sebelum maupun sesudah adanya IPTEK. Setelah kemerdekaan, pemerintah di Indonesia mulai fokus pada pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan di bidang teknologi dan juga pembangunan infrastruktur nasional. Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk mendapatkan bantuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga mendirikan penelitian dan industri di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, dan pertanian. Pemerintah juga fokus pada penguatan ekosistem inovasi, mendukung pengembangan startup teknologi, dan juga mempromosikan digitalisasi di berbagai sektor. Nah, perkembangan IPTEK di Indonesia yang semakin pesat ini menimbulkan beberapa perbedaan dalam aksiologi Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah adanya IPTEK. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain, yang pertama adalah aksiologi Pancasila sebelum adanya IPTEK. Sebelum adanya IPTEK di Indonesia, nilai-nilai dalam aksiologi Pancasila lebih didasarkan pada pemahaman tradisional yang bersifat religius dan budaya. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, tolong-menolong, dan keadilan juga ditekankan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Pemahaman tradisional aksiologi Pancasila juga memberikan penekanan pada dimensi spiritualitas dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hal ini membantu mengembangkan kesadaran spiritual dan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan Tuhan. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam juga sangat dijunjung tinggi karena kehidupan manusia tergantung pada hubungan baik dengan alam. Namun, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia dan ilmu pengetahuan ini dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam memahami isu-isu kompleks dan menemukan solusi yang inovatif. Pemahaman yang terbatas dapat menghambat perkembangan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemahaman aksiologi Pancasila yang didasarkan pada keyakinan tradisional dan religius ini mungkin tidak selalu mudah diterjemahkan secara rasional atau dikritisi secara objektif, sehingga dapat menghambat perkembangan pemikiran kritis dan penemuan baru. Yang kedua adalah aksiologi Pancasila setelah adanya IPTEK. Kemajuan IPTEK membawa dampak globalisasi yang mempercepat informasi, nilai-nilai, dan budaya antar bangsa. Nilai-nilai dalam aksiologi Pancasila ini juga mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai global yang diadopsi dari budaya-budaya lain. Misalnya, nilai-nilai kebebasan individu, pluralisme, dan juga demokrasi dapat lebih diperhatikan. IPTEK juga memungkinkan perkembangan teknologi dan keterhubungan yang lebih baik antar masyarakat, bangsa, dan dunia. Hal ini
membantu memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi, dan pemahaman lintas budaya yang lebih luas yang pada gilirannya memperkuat nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi lebih penting dalam menghadapi perbedaan dan keragaman di masyarakat yang semakin terhubung secara global. Kemajuan iptek membantu meningkatkan efektivitas kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Akan tetapi, perkembangan iptek dan globalisasi dapat membawa pengaruh nilai-nilai asing yang dapat mengaburkan nilai-nilai lokal dan identitas budaya. Terlalu banyak penekanan pada nilai-nilai global dapat menghilangkan keunikan dan warisan budaya setempat. Perkembangan iptek yang belum merata di seluruh masyarakat Indonesia ini menghasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, dengan sebagian masyarakat Indonesia terpinggirkan dari manfaat dan kemajuan iptek. Penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat mengancam privasi individu, kebebasan berekspresi, dan menghadirkan resiko keamanan cyber. Perkembangan iptek juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang bijaksana. Nah, dari sini penting untuk dicatat bahwa aksiologi Pancasila tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila yang telah ditetapkan sejak awal dan menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan ini mencerminkan adaptasi dari aksiologi Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan iptek. Penting untuk diingat pula bahwa kekurangan-kekurangan ini bukanlah kelemahan mutlak dari aksiologi Pancasila, baik pada sebelum maupun setelah adanya iptek, tetapi lebih merupakan aspek yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan bijaksana dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat aksiologi Pancasila di era setelah adanya iptek ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan budaya. Pendidikan harus mampu menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan pemahaman yang mendalam tentang aksiologi Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi etika, sosial, dan lingkungan dari perkembangan iptek dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan dari iptek. Yang ketiga adalah memperkuat identitas budaya lokal dan nilai-nilai tradisional sebagai bagian integral dari aksiologi Pancasila, serta mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai global yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Dan yang keempat adalah mendorong penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan iptek. Ini dapat mencakup penelitian tentang teknologi yang ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat melalui teknologi, dan pengembangan solusi teknologi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui implementasi dari solusi-solusi yang telah dijabarkan tadi, kami mengharapkan bahwa aksiologi Pancasila setelah adanya iptek ini dapat berkembang secara harmonis dengan perubahan zaman dan memperkuat keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.